pelajaran kita, materi kita mengenai kata sifat deklinasi 1 dan deklinasi 2. Jadi kita langsung melihat dua deklinasi, tetapi secara khusus ini adalah kata sifat. Yang saudara hafalkan ini atau kosakata yang di sini, ini adalah beberapa contoh, bukan semua ya, tetapi ini adalah beberapa contoh kata sifat. Kita perhatikan di sini, kata sifatnya menggunakan akhiran os, ya, akhiran os. Kadang-kadang menggunakan he atau on, ya, artinya dia apa? Gendernya apa ini? Feminim. Ya, feminim ya. Bisa feminim, bisa os itu bisa maskulin, bisa netral. Jadi perhatikan di sini, jangan di sini dulu, tapi perhatikan yang di sini. Kalau saudara perhatikan di sini ada agathos, he dan on, maka kata sifat ini bisa menjadi kata sifat maskulin, ya, karena ini akhirannya os, ya, tidak ada feminim yang berakhir dengan os, ya. Berarti kalau ini he berarti bisa feminim, bisa netral, on, ya. Jadi tergantung kata benda yang diikuti nanti. Contoh, wanita baik berarti di sini menggunakan agate. Pria baik berarti agathos. Hal baik berarti agathon. Gitu ya. Jelas sekali ya, jelas ya. Kalau kata bendanya feminim, kata sifatnya feminim. Kata bendanya maskulin, kata sifatnya maskulin. Contoh misalnya, nabi yang baik. Ya. Nabi itu apa? Bisa nabi apa kemarin? Masih ingat? Kosakata nabi artinya apa dalam bahasa Yunani? Profetes. Ya, profetes. Meskipun S, ya, di sini juga ada S ya. Tapi ini maskulin. Ya, profetes itu maskulin nominatif ya. Kalau maskulin, artikelnya ho profetes. Ketika dia memiliki kata sifat ho profetes. Di sini perhatikan gendernya maskulin, maka kata sifatnya harus maskulin. Agathos. Ho profetes agathos atau ho agathos. Ya. Jadi mengikuti kata benda, mengikuti artikel. Oke. Contoh kata sifat yang kedua adalah agapetos. Dia juga bisa berakhir dengan he, atau on. Ya, atau on. Artinya dia bisa maskulin, feminim, ataupun netral. Alos itu juga bisa berakhir dan on. Bisa 2 atau 3 gender ya. Basilikos juga sama. Dikaios adil benar. Nah, perhatikan di sini ada mikros on. Kalau a itu yang mana? Mikros a berarti dia bisa feminim, dia bisa maskulin, dan dia bisa netral karena on itu akhiran netral ya, akhiran netral. Nah, mikros itu kelompok 1 atau kelompok 2? Ini ada R.
Kelompok 1. Mikra, mikras, mikra, mikra. Bukan mikra, mikres, mikre, mikran, bukan ya. Kenapa kok kelompok 1? Karena mikros sebelum os itu ada huruf R, belum os, mikra, sebelum mikra. Ya. Sebelum A itu ada R. Di sini kelompok 1, R. Ya, kelompok 1. Oke. Jadi nanti genetifnya bukan mikres tapi mikras. Mikra dan mikra. Oke. Yang lain semua menggunakan akhiran os, e atau on ya. Jadi kata sifat cenderung fleksibel. Dia bisa mengikuti kata benda dalam gender apapun. Oke. Kalau kita perhatikan sekali lagi, kata benda dan kata sifat itu punya unsur yang sama. Punya kasus, punya jenis, dan punya jumlah. Maka artikelnya sama. Ya, artikelnya sama. Ho agatos, tu agatu. Tadi ya. Tu agatu. Ini ya. Tu agatu, ton agaton. Sama. Kalau pakai artikel. Kalau kata bendanya feminim berarti he agate, tes agates, te agate, ten agate. Ya, peta. Kalau netral, to agaton, akhirnya on ya, kalau nominatif ya. Tu agatu, to agatu, to agaton. Ya. Untuk netral menggunakan akhiran on. Oke. Nah, demikian juga maskulin sama. Kalau kata bendanya jamak, maskulin jamak, misalnya oi duloi. Apa itu? Duloi? Masih ingat? Duloi dari kata dulos. Ini bukan saudara laki-laki, ini apa? Hamba. Hamba. Ya, dulos itu apa? Hamba. Kalau jamak berarti hamba-hamba. Dari sini kita tahu gendernya maskulin. Jumlahnya jamak. Kasusnya nominatif. Maka kalau kita mau menjelaskan sifatnya, misalnya hamba-hamba yang baik, ini sifat ya. Berarti kita harus menyesuaikan nominatif kasus, gender, dan jumlah. Kita juga harus menggunakan oi apa? Enggak. Osnya kita ganti akhiran sama. Agatoi. Gitu ya. Maka di sini disebut hamba-hamba yang baik. Sekalipun ini oi jamak, kita nggak perlu yang baik-baik, bukan. Tapi yang jamak adalah kata bendanya, hamba-hambanya. Ya. Kata sifat tidak perlu diulangi. Ya. Kata sifat tidak perlu diulangi. Oke, jadi sama seperti kata benda, kata sifat memiliki kasus, jenis, dan jumlah. Jika digunakan untuk menjelaskan kata benda, maka kata sifat tersebut juga harus memiliki jenis, jumlah, dan kasus yang sama. Kalau kasusnya nominatif ya pakai nominatif, kalau kasusnya genetif ya pakai genetif. Sama. Nah, lalu infleksi atau perubahan. Perubahan kata sifat dapat diketahui dengan dua cara. Melihat yang tertulis dalam kamus. Ya, kalau tadi kamusnya kan pakai atau on, berarti ya di sini ya, dalam kamus tertulis kainos, on. Artinya di situ kata tersebut, ini saya bukan ini tapi ini. Sorry. Nah. Oke. Kalau kata tersebut itu menjelaskan kata benda maskulin seperti yang tadi saya jelaskan ya,
Maka kata sifatnya pun juga harus kainos, maskulin. Contoh, manusia baru, kainos. Kainos antropos, berarti manusia baru. Sama-sama maskulin, sama-sama tunggal. Ya kan? Sama-sama nominatif. Kalau kata bendanya itu feminim, kata sifatnya juga harus feminim. Contoh, ya, di sini ada kaine entole. Entole itu apa? Pengharapan kaine, baru. Ya. Perubahannya sama seperti agape, ada ESTN ya, sama. Jika menjelaskan netral, ya yang dipakai adalah netral. Contoh, kainos jadi kainon. Ya, tergantung kata bendanya. Intinya kalau kata bendanya maskulin, kita ikut maskulin. Feminim ikut feminim. Contoh lagi, mikros. Nah, ini sama ya. Antropos, mikros, antropos. Bisa dibalik ya, kata sifat bisa dibalik-balik. Bisa di depan, bisa di belakang. Bahasa Yunani itu seringkali tidak berurutan seperti bahasa Indonesia. Maka kuncinya adalah di artikel dan akhiran. Kita tahu posisinya dan fungsinya dari situ. Nah, kita bisa juga melihat pangkal dari kata sifat tersebut. Jika pangkalnya berakhir dengan eiro, maka perubahannya seperti, nah ini tadi a, as, aan tadi saya jelaskan tadi. Oke, kita masuk ke sini. Penggunaannya. Ada 3 penggunaan kata sifat. Yang pertama, kita akan sebut itu sebagai atributif ya. 3 penggunaan kata sifat. Yang pertama adalah atributif. Nah ini. Apa itu atributif? Kita belum pernah mendengar kata atributif ya. Nah, atributif, saudara pernah mendengar kata atribut ya? Apa itu atribut? Nah, perlengkapan, betul. Sesuatu yang membuat dia itu dikenali, betul lah? Itu pakai atribut apa namanya? Pramuka. Berarti dia ini pramuka. Nah, contoh. Oh, itu kok ada atribut apa namanya? Atribut yang tanda-tandanya STT, itu atribut STT. Oh, berarti mahasiswa STT. Atribut itu berarti sesuatu yang membuat kata benda itu memiliki sifat tertentu, ya. Nah, jadi dia memberi kualitas. Karena ini kata sifat, maka dia akan berfungsi memberi kualitas. Kualitas kata benda yang dijelaskan. Nah, maka ketika ada kata benda diikuti dengan kata sifat, mana tadi? Sorry. Kata benda yang diikuti dengan kata sifat, lalu kata sifatnya ini ada apanya? Ada artikel di sini, misalnya ho. Ya. Ada kata bendanya yang sepadan, artinya sepadan apa? Sama-sama kasusnya, sama-sama jumlahnya, itu sepadan namanya. Maka kita harus tambahkan di sini terjemahan dengan kata yang. Contoh, homikros antropos. Ada artikelnya enggak di dalam kata sifat? Lihat kata sifatnya yang mana? Mikros atau antropos? Mikros. Lihat, ada artikelnya enggak? Ada. Ada kata benda sepadannya enggak? Ada. Artinya kata sifat itu memiliki kata benda yang memiliki kasus sama. Dia adalah nominatif, kata bendanya nominatif. Oh, berarti ini sepadan. Ya, sepadan. Sama-sama kasusnya nominatif, sama-sama os. Ya, sama-sama os. Berarti dia ini atau kata sifat ini merupakan atribut. Atribut itu apa? Pemberi kualitas, penjelas kira-kira. Jadi kita harus tambahkan kata yang. Kalau itu bercirikan ada artikel,
ada kata benda sepadan, maka kita harus tambahkan yang dalam bahasa Indonesia. Ya, itu kualitas. Jadi orang yang kecil itu. Boleh nggak tanpa yang? Boleh. Kita misalnya contoh kita hapus. Orang kecil itu boleh. Itu elipsis namanya. Tanpa ditulis pun kita tahu di dalamnya ada yang. Orang kecil itu. Sebenarnya kalau dipanjangkan orang yang kecil itu. Dosen baik itu sebenarnya kalau ditulis lengkap dosen yang baik itu. Ya. Mahasiswa rajin. Mahasiswa yang rajin itu namanya hubungan atributif. Kata sifatnya menjadi atribut kata benda. Ya. Seperti tanda-tanda itu atributif ya. Nah, berarti di sini ada tulisan baik. Oh, berarti atribut yang baik. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua disebut sebagai fungsi predikatif, sama seperti predikat. Ada predikatnya di dalam. Kalau tadi itu atributif terjemahan yang, sekarang ada fungsi predikatif, seolah-olah menjadi predikat sehingga kita harus tambahkan kata adalah. Seharusnya kan tidak ada predikat. Ini subjek, ini objek, ini predikat. Predikatnya apa? Adalah. Nah, itu dia. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tidak ada artikel. Kebalik ya. Kalau tadi itu ada artikel, sekarang lihat, tidak ada artikel, tapi ada kata benda sepadan. Bedanya nggak ada artikel saja. Kalau ini ada, kalau yang ini tidak ada. Kalau tidak ada artikel, maka kita harus terjemahkan adalah. Contoh, di situ ada kata hologos agatos. Mana kata sifatnya? Logos atau agatos? Agatos. Cek, ada artikelnya? Di sini? Tidak ada. Tidak ada artikelnya. Ada kata benda sepadannya? Ada di sini. Nah, kalau demikian, kita harus tulis firman itu atau kata itu adalah baik. Bukan firman yang baik itu, bukan. Tapi firman itu adalah baik. Beda atau sama? Firman itu adalah baik dengan firman yang baik. Beda ya. Kalau yang ini predikatif. Firman itu adalah baik. Kalau yang ini orang yang kecil atau firman yang baik misalnya. Kalau misalnya di situ saya tambahkan ho, berarti firman yang baik itu. Kalau ada ho-nya. Kalau tidak ada ho-nya, berarti firman itu adalah baik. Jadi cuma membedakan ada atau tidaknya artikel. Sederhananya, kalau ada artikel diterjemahkan yang, ya. Kalau tidak ada artikel diterjemahkan adalah. Itu saja. Gampang ya? Tinggal dicari kata sifatnya yang mana, lalu ditanya ada artikel atau tidak ada. Ada artikel kita terjemahkan ya, tidak ada artikel adalah. Lalu yang ditulis mana dulu, kata bendanya dulu. Sekalipun di dalam contoh, perhatikan homikros anthropos, kata sifatnya ditulis dulu. Tapi di dalam terjemahan kita harus diterjemahkan apa? Tidak boleh yang kecil manusia itu, bukan. Kita harus menerjemahkan tetap kata bendanya dulu. Orang yang kecil. Sama. Hologos agatos. Nah, ini kebetulan sama. Atau berurut ya. Firman itu adalah baik. Karena tidak ada artikel. Berfungsi sebagai predikat. Nah, yang ketiga itu fungsinya sebagai substantifal. Saudara pernah mendengar kata substitusi? Ya. Apa itu?
Pemain substitusi. Pengganti ya. Ya. Cadangan, betul, cadangan. Pemain cadangan. Nah, substantifal itu kira-kira seperti itu. Dia adalah pengganti. Pengganti apa? Pengganti kata benda. Karena nggak punya kata benda ini. Dia berdiri sendiri, tidak ada kata benda sepadan, tapi punya artikel. Maka cara kita menerjemahkan ho agathos, kita akan terjemahkan pria yang baik itu. Prianya dari mana? Dari artikel ho sebagai pengganti kata benda. Kalau artikelnya he, maka bukan pria, tapi apa? Wanita. Kenapa? Karena he itu apa? Feminim. To agaton, kita akan terjemahkan hal. Kenapa? Karena to ini netral. Netral. Jelas ya? Kalau saya tambahkan di sini oi agatoi, terjemahnya apa? Pria-pria. Oi agatoi. Pria-pria yang baik. Betul, pria-pria yang baik itu. Kalau saya ganti oi-nya itu menjadi ai, wanita-wanita yang baik itu. Kalau saya ganti menjadi ta, ta agata di sini ya. Hal-hal yang baik itu. Ini namanya pengganti. Jadi sederhananya, ketika kita berjumpa dengan kata sifat, kita tanyakan 3 hal. Apa saja? Kita tanyakan apakah ada artikelnya atau tidak. Kalau ada artikelnya, maka kita akan terjemahkan yang. Ya toh? Ini juga yang. Kalau ada kata benda sepadannya, maka ditaruh di sini kata benda sepadannya. Ya. Kalau tidak ada kata benda sepadannya, ya tergantung gendernya, pria, wanita, atau hal. Maskulin, feminim, atau netral. Tapi kalau pada kata sifat itu tidak ada artikel, maka yang akan kita terjemahkan kata itu adalah, ya, itu sebagai predikatif. Jadi yang paling berbeda apa? Yang paling berbeda adalah bentuk predikatif ya. Predikatif itu dia tidak memiliki artikel. Kalau yang atributif dan substantif punya artikel. Keduanya diterjemahkan dengan menggunakan kata yang. Bedanya kalau di sini ada kata bendanya, kalau di sini tidak ada. Saya melihat cantik-cantik, kan nggak bisa ya berdiri sendiri ya. Pasti ada orangnya. Saya melihat wanita yang cantik. Saya bertemu yang baik. Apa yang baik? Hal yang baik, pria yang baik, wanita yang baik, dosen yang baik, hamba yang baik. Pasti ada orangnya. Nggak mungkin kita bertemu, nggak mungkin kita bisa menerjemahkan kata sifat itu tanpa kata benda atau persona. Oke, apa jelas mengenai fungsinya kata sifat? Ya, silakan. Terus Pak, kalau contohnya kayak ada soal, dan soal itu apakah soal yang diberikan itu, apakah satu soal itu ada kata sifatnya itu, soal itu kita bisa menganalisisnya menggunakan atribut. Apakah dalam satu soal ketiga penggunaan kata sifat itu apa? Oke, saya mungkin menangkapnya gini.
Apakah harus dijelaskan penggunaannya begitu atau bagaimana? Ada itu semuanya. Oh, pasti. Ya, pasti itu. Kita nanti akan bertemu jenis soal yang berfungsi sebagai predikatif, yang berfungsi sebagai atributif, yang berfungsi sebagai substantif. Tinggal kita lihat ciri-cirinya dalam soal itu. Oh, ternyata dari ciri-cirinya itu atribut. Ya, maka kita harus terjemahkan yang. Enggak suka, saya enggak suka pakai yang, saya pakai adalah. Ya, enggak bisa. Enggak bisa berdasarkan suka atau tidak, tapi berdasarkan ciri. Cirinya ada artikel atau tidak, ada kata benda sepadan atau tidak. Nah, baru kita bisa milih. Oh, kalau ada artikel terjemahnya yang. Kalau tidak ada artikel adalah. Nah, itu saja. Yang penting kita bisa membedakan mana kata sifat, mana kata bendanya dulu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini contoh soal, ya. Ho agapetos matetes aqueitus agatus logus. Kata kerjanya yang mana? Aquei ya. Di sini aquei kita taruh di tengah seperti biasa. Lalu ada ho agapetos, ada matetes. Ini sama-sama punya kasus nominatif. Bedanya apa? Kalau agapetos itu kata sifat, kalau matetes itu kata benda. Berarti yang ditaruh di bagian sini nominatif kata benda atau nominatif kata sifat dulu? Nominatif kata benda ditaruh di sini. Ya, kata benda diterangkan oleh kata sifat, maka kata sifatnya ditaruh di bawahnya. Sekalipun itu nominatif, dia menerangkan kata benda nominatif. Karena ini kata sifat, atribut. Lalu di sini ada tus agatus logus. Lihat di sini ada dua akusatif, yang satu kata benda, yang satu kata sifat. Kata bendanya ditaruh di sini, kata sifatnya ditaruh di bawahnya. Ya, boleh nggak kalau tus agatus ditaruh di sini, dipindah ke sini? Boleh nggak? Ya tidak bisa, karena ini sudah tidak sepadan. Yang ini nominatif, ini akusatif. Itu nggak sepadan. Jadi tidak bisa ditaruh sebagai atribut. Yang atribut itu kalau sepadan ya. Oke. Jadi kita analisa seperti analisa biasa ya. Nah, kita analisa terlebih dahulu. Oh, yang ini kata sifat nominatif maskulin tunggal. Oh, ini nominatif maskulin tunggal. Betul nggak? Betul ya. Matetes itu sekalipun S ya, tapi dia adalah deklinasi 1 ya, di sana itu. Ini ya. Jadi S nominatif maskulin tunggal ya. Tidak ada artikel, tapi kita tahu dari akhiran itu adalah kata benda nominatif maskulin tunggal. Oke, aquei. Kini aktif indikatif orang ketiga tunggal dari akhiran ya. Oke. Lalu agatus, kita tahu dari agatos tadi ya. Oh, ini kata sifat akusatif maskulin jamak. Di sini ketemu lagi akusatif maskulin jamak. Berarti ini adalah kata benda yang sepadan. Ada artikel, ada kata benda sepadan. Ini namanya apa? Atributif. Ada artikel, ada kata benda sepadan. Ini atributif. Gitu ya. Nah, jadi terjemahnya apa? Murid yang terkasih, bukan yang terkasih murid, bukan ya? Atau yang terkasih yang murid, bukan juga. Tapi kata bendanya pasti diterangkan kata sifat. Jadi murid yang terkasih, yangnya dari mana? Dari ho ini sebagai atribut ya. Ada murid yang terkasih itu, karena ada artikel kita terjemahkan itu, sedang mendengarkan kata-kata, bukan yang baik kata, bukan ya, tapi kata bendanya dulu, kata-kata yang baik itu. Nah, ini dia. Jadi terjemahnya seperti itu. Contoh kedua, kita lihat
Perhatikan di sini agate he ecclesia kai he basilia kake. Lihat di sana agate he ecclesia kai, ada kai berarti ada dua hal yang disejajarkan. Yang pertama kita lihat agate itu kata sifat deklinasi 1 nominatif feminin tunggal. Ecclesia kata benda deklinasi 1 nominatif feminin tunggal. Tapi perhatikan, agate ini kata sifat yang tidak berartikel. Yang tidak berartikel. Maka dia fungsinya seperti, ya, seperti apa? Objek ya. Seperti objek. Jadi di sini ada kata adalah. Dia tidak bisa di sini seperti yang tadi agatos tadi ya, agapetos. Tidak bisa karena tidak berartikel. Agate harus ditempatkan di sini. Ecclesia baru di sini kosong. Tapi ada agate. Kosong di sini maksudnya adalah. Diterjemahkan adalah. Lalu he basilia kake, mana kata sifatnya? Kake. Ada artikelnya? Tidak ada. Ya. Ada kata benda padanya? Ada. Berarti letaknya di bagian objek sini. Di sini ada kata adalah. Jadi jemaat itu eklesia adalah baik dan kerajaan itu Basileia adalah jahat. Adalahnya dari mana? Enggak ada kata adalah, tetapi dari konstruksi kata sifat yang tidak berartikel sudah menghasilkan kata adalah. Nah, ini dia. Jadi untuk menerjemahkan adalah itu tidak perlu harus ada kata Amy adalah, aku adalah, atau Estin dia adalah, tidak perlu. Tapi cukup dengan kata sifat yang tidak diberi artikel itu sudah menandai terjemahan adalah. Oke, jadi ciri-cirinya ada kata benda sepadan tapi tidak ada artikel, predikatif. Ya, oke, nomor 3 lihat di sini. Contohnya nomor 3. Ho agapetos aquetus agatus. Ada kata sifatnya? Ada. Ada artikelnya? Ada. Tapi ada kata benda sepadannya? Tidak ada. Ho agapetos tidak punya kata benda sepadan, tidak ada nominatif selain ho agapetos. Ya, tidak ada. Di sini apa? Ini nominatif bukan? Bukan, ini akusatif. Ya? Bukan. Jadi tidak ada, ini berdiri sendiri. Inilah yang disebut sebagai substantifal. Disebut sebagai kata sifat substantifal. Apa artinya substantif? Mengganti kata benda. Jadi posisinya ada di mana kata benda itu berada. Jadi kata sifatnya digantikan, ditaruh di sini. Seperti fungsi tadi. Nah, ini sekalipun ini adalah kata sifat, tapi karena pengganti maka dia menjadi pengganti kata benda. Orang atau pria yang, dari mana tahu pria? Dari gendernya. Nominatif maskulin. Wah, pria yang terkasih, agapetos. Coba bayangkan, satu kata diterjemahkan berapa kata dalam bahasa Indonesia? Agapetos itu satu kata. Ini ya. Kita perlu 1, 2, 3, 4. Dalam bahasa Indonesia perlu 4. Bahasa Yunani cukup 1 kata. Ya, agapetos, orang yang terkasih itu. Bayangkan kalau orang Yunani belajar bahasa Indonesia, dia harus menghafalkan 4 kata. Saudara cukup menghafalkan satu kata, agapetos. Orang Yunani harus menghafalkan 4 kata. Orang yang terkasih itu. Wah. Puji Tuhan ya, kita lebih sedikit menghafalnya, ya kan? Sedang mendengar akui
Orang-orang yang baik itu. Dari mana kata orang-orang ini? Dari jumlah. Dari tus. Ya. Dari tus. Jamak. Ya. Beda dengan ho di sini tunggal. Tus itu jamak. Maka sekali lagi artikel menjadi kunci. Selama saudara menguasai artikel, saudara menguasai pembelajaran bab ini. Tapi kalau artikelnya itu berlalu, wah pasti akan kacau. Maka sebelum pintu keluar, ucapkanlah hotu toton, hetestete, totu toton, oiton toistus, begitu ya. Kan di asrama kan ada ya. Nah, itu adalah mantra sebelum saudara keluar asrama, supaya terhindar dari malapetaka. Ya, bukan ya, itu adalah hafalan kita. Kenapa saya tempel di sana? Karena itu penting, saudara. Itu kuncinya. Bukan belahlah dadaku maka engkau akan ku melihat kesetiaanku. Bukan saya tulis itu ya. Ya, itu tulisannya hotu toton, etesteten. Totu totu. Wah, begitu ya. Itu supaya dihafal. Oke. Setiap kali keluar hafalkan satu baris. Maka 5 kali sudah keluar, sudah hafal 5 baris. Ya kan? Keluar pintu asrama, hafalkan ini dulu. Oh tuh. Memang sini. Oh tuh. Oh, besok keluar lagi, satu baris lagi. Kali kedua. Tes. Ada orang keluar? Tes. Ya. Itu kode kita ya. Kode mahasiswa STT Lutheran. Ya, kode rahasia. Kalau ada orang yang bertanya, hotu toton, tes. Gitu. Orang nggak tahu itu. Orang nggak tahu. Nah itu dia. Nah itulah mengenai kata sifat. Ada pertanyaan mengenai kata sifat? Kalau tidak ada kita coba latihan soal ya. Tidak ada kita coba latihan soal. Jangan khawatir. Oke. Di sini ada kata hobasilikos nomos didasketin duksan agapis. Pertanyaannya, ini kalimat kata kerjanya yang mana? Kata kerja. Saya pasti selalu awali dengan kata kerja. Kata kerja selalu ini akhirannya. Yang kita pelajari baru satu baris. Yang mana yang terakhir dengan ini? Didaski ya. Saudara belum hafal semua kata, tapi paling tidak akhirannya sudah tahu. Jadi bisa menjadi cara untuk menentukan, oh ini kata kerjanya. Gitu ya. Nah, lalu ada kata sifat gak? Ada. Apa? Agapes. Mana lagi? Basilikos. Nah, lalu apa yang ditanya? Ada artikelnya gak? Ada. Ini ya. Ada kata pendas padanya gak? Ada. Maka ini disebut sebagai atributif. Maka kita harus terjemahkan ya. Bagaimana dengan agapes? Ada artikelnya enggak? Tidak ada. Ada kata pendas padanya enggak? Ada. Maka kita harus terjemahkan adalah. Oke. Gitu ya. Nah, jadi silakan diterjemahkan. Oke, tunggu dulu. Ini kata sifat bukan? Agapes. Sorry, saya salah. Agapes kata sifat bukan? Coba lihat. Apakah ada kata agapes di sini? Agapetos. Agapetos ya. Agapes itu apa?
Ini bukan agapetos tapi agapes. Agapes datang dari kata agape. Apa ini? Kasih. Kasih itu kata sifat atau kata benda? Benda. Kata benda. Jadi ini bukan kata sifat ya. Nah, ini kata benda. Kasusnya apa? Sorry ya. Kasusnya akusatif. Akusatif atau genetif? Ya. Akhirannya S loh. Genetif. Kalau genetif menerangkan apa? Kata benda terdekat. Ya. Kata benda terdekat. Jadi ini genetifnya yang ini. Maka gimana cara membuat diagramnya? Selalu awali dengan 3 tempat. 1 untuk nominatif, 2 untuk kata kerja, 3 untuk akusatif. Yang di sini apa? Nomos atau basilikos? Nomos. Yang di sini apa? Didaske. Yang di sini doksan atau agapes? Tendoksan. Baru kemudian ada nomos. Karena ini kata sifat, taruh di bawahnya. Nomos di sini. Ini genetif, menerangkan kata benda terdekat, taruh di bawahnya sini. Genetif, agapes. Jadi terjemahannya nomos. Nomos apa? Hukum, basilikos, rajani. Lalu di tengahnya yang atau adalah? Yang. Hukum yang rajani. Karena ada kata benda, ada artikel. Hukum yang rajani sedang didaske. Sedang mengetahui. Didasko. Itu ginosko. Didasko itu mengajarkan. Ya. Atau mengajar ya. Sedang mengajarkan doksan. Tendoksan. Kemuliaan kasih. Itu. Kemuliaan kasih itu. Kalau tidak ada di kosakata di kamus ya. Saudara punya kamus semua tuh. Nah, itulah manfaat kamus. Kalau tidak ada kosakata yang ditulis dalam diktat, saudara perlu buka kamus. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 silahkan dicoba sendiri sekarang. Caranya sama. Sekali lagi di sini nomor 2 ada kata benda nominatif, ada kata sifat akusatif tapi tidak memiliki kata benda sepadan. Jadi ini fungsinya sebagai substantifal. Kalau substantifal, maka seharusnya kita berpatokan pada artikel ini. Artikelnya maskulin atau feminim? Maskulin. Kalau maskulin berarti kita harus menerjemahkan orang atau pria. Jumlahnya tunggal atau jamak? Orang-orang. Kalau ada artikelnya kita harus tambahkan yang. Coba perhatikan di sana. Seharusnya Mesias itu sedang membangkitkan orang-orang yang mati. Gitu ya. Jadi hati-hati, kita sudah belajar kata sifat, jangan mengubah kata sifat menjadi kata benda. Kalau kata sifat mengganti kata benda boleh, tapi kalau kata sifat di situ
Mati dengan kematian itu beda. Kematian itu kata benda. Kalau kematian dalam bahasa Yunani itu thanatos. Ya. Pernah menghafal ini ya? Thanatos, kematian, itu kata benda. Kalau nekros itu kata sifat, mati. Tus nekrus berarti orang-orang yang mati. Kalau tus dulus atau dulus tus nekrus atau tus nekrus dulus berarti hamba-hamba yang mati. Karena nggak ada kata bendanya ya orang-orang. Oke, jadi di situ ada kata sifat substantifal di sini. Nomor 3, Pak Yustus, betul ya? Pak Yustus ini ya? Ya. Oh siapa? Seno. Pak Yustus, menurut Pak Yustus betul atau salah? Setuju, Pak Yustus? Pak, gimana? Blepomen, kata kerja, terus harusnya letaknya nggak begitu ya diagramnya? Betul atau salah? Ketika kita membuat diagram, kita harus mulai dari mana? Nah, selalu menggunakan seperti ini. Di sini kata kerjanya apa itu? Blepomen. Blepomen. Sekalipun itu terletak di depan sendiri, tetap harus diletakkan di tengah ya. Jangan di sini. Oke? Nah, lalu ada kata kai. Kalau ada kata kei, maka yang harus kita tanya apa yang sejajar? Ada ton. Ada ton. Ada artikel ya, ada on. Ini sejajar. Berarti kalau sejajar kita cabangkan ini. Ya. Kita akan buat cabang di sini. Oke, di sini. Atau mulai dari sini boleh. Ya. Kita cabangkan. Lalu dari sini seperti ini ya. Nah, tapi di sini tetap harus ada ruang yang menunjukkan ini nominatif harusnya. Nah, di sini ada ton, kakon, karpon, ada dua dua akusatif ya. Mana kata bendanya? Kakon atau karpon? Karpon. Kata bendanya karpon. Kata sifatnya kakon. Ada artikelnya enggak? Ada. Ada kata benda padanya enggak? Ada. Berarti letaknya di bawahnya. Kata sifat itu ton, kakon letaknya di sini. Ton, kakon. Lalu di sini apa? Karpon. Ya. Karpon ya. Yang di sini kalon, arton. Mana kata bendanya? Arton atau kalon? Artonnya di sini. Arton. Lalu kalonnya di sini. Ton, kalon. Karena ada artikel, ada kata benda sepadan, kita harus terjemahkan yang. Siapa itu? Kami sedang. Tahu dari mana kami? Orang ketiga. Iya, ini orang ke satu. Jamak ya. Kami sedang melihat kakon karpon. Apa ini? Harusnya di karpon. Kakonnya di bawah ya. Oke. Berarti apa? Kata bendanya dulu. Kalau kejelekan itu kata benda atau kata sifat? Sifat. Kejelekan itu kata benda. Kalau kata sifat jelek. Nah itu ya. Kalau sudah ada ke dengan an itu berarti sudah jadi kata benda. Baik itu kata sifat. Tapi kalau kebaikan kata benda, namanya kata benda abstrak.
Ya. Kalau sudah ada ke dengan an, tahu atau mengerti, paham, itu kata sifat. Kalau pemahaman kata benda. Pintar kata sifat, kepintaran kata benda. Gitu ya. Nah, jangan diubah. Jangan diubah. Berarti buah yang jelek. Di sini ada karbon dioksida. Ya. Di sini harus kata bendanya dulu. Kalau nggak ada artikelnya ya nggak apa-apa, kata benda karbon. Baru di sini kalon. Ya. Kalon. Jadi buah yang jelek itu dan roti yang baik. Ton kalonnya di sini bawah. Bukan keindahan. Ini sudah jadi kata benda. Jangan pernah mengubah kata sifat menjadi kata benda dengan cara menambahkan ke dan an atau pe dan an. Itu hati-hati, itu sudah maknanya lain. Jelas ya? Oke. Nomor 4. Oh, sampai masih jauh ya. 4, 5 dan seterusnya. Oke. Kita masih punya waktu 15 menit. Mungkin satu lagi. Siapa yang akan mencoba? Tidak ada yang, atau mungkin nggak usah pakai diagram, kita bisa langsung terjemahkan saja. Kita coba terjemahkan langsung tanpa diagram. Diagram itu kan alat bantu ya. Kalau kalimatnya sudah kompleks, kita bisa pakai diagram. Tapi kalau terbiasa pakai diagram itu enak. Hoi profetai legusi ton kainon parabolas tois pistois. Hoi profetai apa ini? Nominatif. Oke, nominatif maskulin jamak. Di sini Legusi. orang keberapa? Orang ketiga jamak. Kini aktif indikatif. Ton kainon kata sifat atau kata benda? Kata sifat nominatif maskulin tunggal. Parabolas akusatif. Ini sorry, bukan nominatif, ini akusatif ya. Akusatif as maskulin. Yang akhirnya as yang mana? Akusatif yang akhirnya as. Bisa feminim, bisa maskulin ya. Jamak. Tois, pistois. Datif, maskulin, jamak. Nabi-nabi itu sedang berkata. Ton koinon parabolas. Mana kata bendanya? Parabolas. Apa itu? Perumpamaan. Yang baru atau adalah baru? Yang baru. Ton kainon. Yang baru. Tois pistois. Kepada. Ini kata sifat ya. Pistois itu apa? Setia. Tois itu datif. Maka kita harus terjemahkan kepada. Ingat. Pistois ada kata benda sepadanya enggak? Yang sama-sama kasus datif? Mana? Yang sama-sama kasus datif? Enggak ada. Maka tois ini harus terjemahkan orang yang setia. Pistos setia. Kepada dari mana? Dari kasusnya datif ya. Lihat itu, datif itu kepada. Orang-orangnya dari mana? Ya dari tois lagi, karena berdiri sendiri. Nah itu dia. Oke, itu nomor 4. Satu lagi, masih ada waktu. Nomor 5. Pistehe didake
kai honomos dikaios. Oke. Di sini ada piste. Datang dari kata pistos. Kata benda atau kata sifat? Ada artikelnya tidak? Tidak ada. Hah? Tidak ada artikel. Ada kata benda padanya enggak? Sama-sama di sini ada. Ya, ini kata benda padanya. Adalah atau yang? Adalah. Berarti kata bendanya dulu ya. Didake? Pengajaran itu adalah setia. Dan honomos, hukum itu dikaios, benar. Adalah atau yang? Adalah, karena tidak ada artikel. Nah, itu dia ya. Oke. Jadi itulah contoh-contoh. Saudara bisa mengerjakan ini di asrama ya. Nah, di asrama untuk nomor 6 sampai seterusnya. Dan minggu depan kita akan ujian tengah semester hari Rabu. Hari Rabu. Soalnya sudah ada. Jadi soalnya itu sampai pelajaran yang ke-6 ini. Materinya pelajaran 6 kata sifat. Nanti saya akan berikan kisi-kisi. Saya akan berikan kisi-kisi ini. Ini kosakata yang perlu saudara hafalkan dan keluar dalam ujian. Ini sama ya, bukan 3 baris. Ini 1 baris saya potong-potong. Cuma 1 baris saja, sedikit ya. Nah, ini dia. Ini cuma sedikit ini loh. Ini sudah semua dikuiskan. Oke, selamat siang. Tuhan berkati.